Cool, calm and callous, Tariq Jot Singh strolls into the Mile End Bunnings with murder on his mind. He signs the COVID check-in, then walks the aisles in search of the perfect tools. The 23-year-old knows exactly how he plans to kill his nursing student ex-girlfriend, Jasmine Kaur, asking a staff member for help before grabbing what he came for: cable ties, gaffer tape, black gloves, a jerry can and a shovel. Singh loads up his trolley, then casually heads for the checkout. This is the shovel he would use to dig his victim's grave. He pays with cash, waits for the change, then makes a beeline for the exit. Customers and staff blissfully unaware of the evil crime he was about to commit. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas salah satu kasus yang sangat mengerikan yang dialami oleh Jasmine Kaur yang berusia 21 tahun. Lahir dan tumbuh besar di India, Jasmine yang baru saja kehilangan ayahnya karena penyakit sempat kehilangan motivasi, tapi berkat dukungan keluarganya, Jasmine akhirnya mengejar mimpinya untuk menjadi seorang perawat dan dia memilih untuk kuliah di Australia, tempat di mana paman dan bibinya tinggal. Keluarga besar Jasmine benar-benar mendukung keputusan tersebut dan dia juga akhirnya diterima di salah satu universitas di Australia. Meskipun usianya masih sangat muda, Jasmine dikenal bertanggung jawab, dapat diandalkan, dia dikenal teliti, suka membantu orang lain, dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah memulai perkuliahannya, Jasmine memutuskan untuk mengambil pekerjaan di salah satu panti jompo karena dia ingin mendapatkan pengalaman. Dan di sini jugalah dia bertemu dengan seorang pria India yang bernama Tariq Jot yang datang ke Australia untuk belajar ilmu komputer. Selain itu, Tariq Jot juga melakukan beberapa pekerjaan di mana para rekan kerjanya menggambarkan Tariq Jot sebagai pria yang jujur, pria yang baik, pekerja keras, tekun, dan suka membantu orang lain. Jadi hal inilah yang mungkin membuat Jasmine jatuh cinta pada Tariq Jot. Awalnya, hubungan mereka memang begitu manis, namun seiring berjalannya waktu, Tariq Jot mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Dia mulai cemburuan, posesif, dia menuntut Jasmine untuk memberikan laporan yang sangat terperinci, mulai dari keberadaannya, dengan siapa dia berbicara, dan saat Jasmine berkumpul dengan teman-temannya setelah mereka selesai bekerja, dia akan secara terus-menerus menelpon Jasmine, menyuruhnya untuk meninggalkan teman-temannya dan segera pulang ke rumah. Tidak hanya itu saja, Tariq Jot kemudian membeli sebuah cincin. Dia berencana untuk melamar kekasihnya itu, dan Jasmine ternyata menerima lamaran tersebut. Namun, Tariq Jot tetap tidak berubah. Dia justru semakin terobsesi dengan Jasmine, bahkan dia akan pergi ke tempat Jasmine bekerja, lalu akan mengawasinya secara diam-diam. Jasmine tentu sangat tidak nyaman atau sangat terganggu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya, dan keluarga Jasmine juga setuju dengan keputusan tersebut. Tapi hal ini ternyata memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional Tariq Jot. Dia kembali mendatangi Jasmine yang sedang bekerja, lalu memarahinya, bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri, dan Jasmine lah yang akan bertanggung jawab nantinya. Tapi Jasmine tidak percaya dengan ancaman ini, dia sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Namun ternyata Tariq Jot serius dengan ancaman tersebut. Dia memakan banyak pil tidur dan untung saja salah satu temannya berhasil membawa Tariq Jot ke rumah sakit. Kemudian kesehatan mentalnya juga diperiksa dan dia tidak memiliki penyakit apapun, jadi dapat disimpulkan kalau overdosis tersebut kemungkinan terkait dengan ketidakmampuannya mengatasi hubungannya yang sudah berakhir. Tariq Jot ternyata tidak menyerah begitu saja, dia kembali menguntit atau mengikuti Jasmine mulai dari kampus sampai ke tempat kerjanya. Dia berusaha membujuknya untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dan memulai semuanya kembali dari awal. Namun Jasmine tetap menolak tawaran tersebut yang membuat Tariq Jot benar-benar sangat kesal, lalu dia mengancam akan menyebarkan video intim mereka. Tariq Jot tahu benar kalau keluarga Jasmine adalah keluarga terhormat, jadi dia menggunakan alasan ini untuk memanipulasinya, hanya saja Jasmine tidak peduli dengan ancaman tersebut. Ketidakpedulian ini akhirnya membuat Tariq Jot mengirim video tersebut pada ibu Jasmine. Lalu ibu Jasmine menghubungi putrinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Namun hal ini tetap tidak membuat Tariq Jod berhenti. Keesokan harinya dia kembali mengikuti Jasmine sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dia juga akan mengikuti Jasmine sampai pulang ke rumahnya. Dan ini benar-benar membuat Jasmine menjadi sangat tertekan. Setiap hari dia diancam dengan video intim mereka yang membuat Jasmine akhirnya menyerah. Dia tidak bisa lagi menerima perlakuan ini. Jadi dia memutuskan untuk melapor ke polisi pada bulan Februari tahun 2021. Demi keselamatannya, Jasmine melaporkan semua yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu, mulai dari pesan ancaman sampai penguntitan yang dia lakukan hampir setiap harinya. Pihak kepolisian kemudian memberikan peringatan pada Tariq Jod. Mereka juga memintanya untuk menjauh dari kehidupan Jasmine. Hanya saja, dalam hitungan hari, Tariq Jod kembali mencoba mengakhiri hidupnya, namun untung saja tetangganya berhasil menolongnya dan membawanya ke rumah sakit, di mana dia mengakui kalau dia tidak bisa mengatasi perasaannya yang begitu terpukul karena telah ditinggalkan kekasihnya. Dan karena Tariq Jod tidak mau dirawat di rumah sakit, dia akhirnya bisa pulang, lalu dia juga diberikan obat untuk mengatasi depresi, kecemasan dan agitasi, atau perasaan gelisah, jengkel dan juga gugup. Kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2021, hari di mana Jasmine bekerja, ternyata dia tidak kunjung datang. Dia juga tidak memberikan kabar apapun, padahal dia tidak pernah seperti itu sebelumnya. Mereka juga semakin khawatir saat mereka melihat mobil Jasmine ada di parkiran gedung, tapi dia tidak ada di sana. Salah seorang rekan kerja lalu menelpon keluarga Jasmine setelah mereka berpikir kalau Jasmine mungkin sedang sakit. Namun keluarga Jasmine mengklaim kalau dia tidak ada di rumah dan dia juga tidak pulang semalaman. Mereka lalu mencoba menghubunginya dan mengiriminya pesan, tapi mereka tidak mendapatkan jawaban atau respon apapun dari Jasmine, yang membuat pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi karena mereka tahu kalau Jasmine adalah orang yang bertanggung jawab, jadi tidak mungkin kalau dia pergi melarikan diri dari rumah. Pihak kepolisian kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di tempat kerja Jasmine, di mana mereka melihat seorang pria muda berdiri di dekat gedung dan awalnya mereka tidak mengenali pria tersebut, sampai akhirnya mereka ingat kalau sebelumnya Jasmine sempat melaporkan mantan pacarnya Tariq Jod. Jadi polisi berpikir kalau hilangnya Jasmine mungkin berkaitan dengannya. Kemudian polisi mendatangi Tariq Jod, di mana awalnya dia menyangkal telah terlibat dan dia tidak tahu tentang keberadaan Jasmine. Dia juga mengklaim kalau dia ada di rumah sepanjang hari dan dia belum melihatnya. Namun polisi tidak percaya dengan pengakuan ini. Keesokan harinya pada tanggal 7 Maret tahun 2021, polisi kembali mendatangi Tariq Jod dan kali ini dia memberikan pernyataan yang berbeda. Dia bilang kalau dia memang melihat Jasmine dan sebenarnya Jasmine telah mengakhiri hidupnya sendiri. Namun bukannya melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, Tariq Jod mengklaim kalau dia membawa tubuh Jasmine ke lokasi terpencil lalu dia menguburnya di sana. Pihak kepolisian tentu tidak percaya begitu saja dengan pengakuan ini karena kalau memang Jasmine sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, kenapa Tariq Jod tidak memberitahu keluarga Jasmine atau menghubungi para medis untuk memastikan kalau dia masih bisa diselamatkan? Dan kalau memang benar Jasmine sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, kenapa dia justru memilih untuk menguburkannya secara diam-diam di lokasi yang begitu terpencil? Pernyataan atau pengakuan yang selalu berubah-ubah ternyata justru membuat polisi semakin curiga kalau dia sebenarnya terlibat dalam hilangnya Jasmine. Jadi dia segera ditahan, ponselnya disita, dan dia juga diminta untuk membawa mereka ke lokasi tempat di mana dia mengubur jenazah Jasmine. Berkendara sejauh 650 km atau sekitar 5 jam, polisi berhasil menemukan tubuh Jasmine dari kuburan dangkal dengan keadaan kaki dan tangan diikat menggunakan kabel ke belakang, lalu mata dan mulutnya ditutup rapat serta ada luka di tenggorokannya. Setelah dilakukan otopsi, diketahui bahwa ternyata luka yang ada di tenggorokan Jasmine tidak cukup dalam dan luka ini bukanlah penyebab dia kehilangan nyawanya. Tapi karena Jasmine dikubur hidup-hidup dan dia telah menghirup atau menelan tanah, jadi hal inilah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Pihak kepolisian lalu memulai penyelidikan mereka. Tariq Jod akhirnya ditahan, sementara ponselnya disita, di mana polisi menemukan ada banyak pesan berupa ancaman maupun hinaan yang dikirim pada Jasmine. Dan beberapa pesan dia tulis menjelang kematian Jasmine, hanya saja dia tidak pernah mengirimnya.
Salah satu pesan tersebut mengatakan kalau Jasmine memiliki nasib yang malang, sementara dia atau Tariq Chot masih hidup. Dia juga bilang kalau Jasmine itu murahan dan setiap orang akan mendapatkan jawaban. Pihak kepolisian juga berhasil mendapatkan rekaman kamera pengawas, di mana terlihat sangat jelas kalau Tariq Chot membeli sarung tangan, sekop, pengikat kabel, dan dia terlihat begitu tenang. Dia juga ternyata telah memindahkan kartu SIM-nya ke telepon yang lain dan meninggalkannya di rumah, jadi dia berpikir kalau polisi tidak akan bisa mendeteksinya. Kemudian dia juga meminjam mobil jeep berwarna biru milik teman sekamarnya. Lalu Tariq Chot pergi ke tempat kerja Jasmine. Dia menunggu sampai shift malamnya selesai sekitar jam 10 malam, dan pada saat Jasmine berjalan keluar, Tariq Chot tiba-tiba menyerangnya, lalu menyeretnya masuk ke dalam bagasi mobil. Dia menutup mulut, mata, mengikat tangan serta kakinya, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanannya untuk mengubur Jasmine hidup-hidup. Kamera pengawas yang ada di kota juga beberapa kali menangkap atau merekam mobil yang digunakan Tariq Chot pada malam itu. Lalu setelah dia mengubur Jasmine, barang-barang milik Jasmine, sisa-sisa pengikat kabel serta barang-barang lainnya dibuang di tempat yang berbeda. Semua bukti yang berhasil dikumpulkan menunjukkan kalau Tariq Chot benar-benar terlibat dengan kematian Jasmine, dan dalam persidangan, jaksa mengklaim kalau Tariq Chot benar-benar membuat Jasmine menderita, membuatnya menghirup dan menelan tanah hingga dia meninggal dunia, dan cara pembunuhan ini melibatkan tingkat kekejaman yang tidak biasa. Tidak diketahui kapan tenggorokannya digorok, tidak diketahui kapan atau bagaimana dia masuk atau ditempatkan di dalam kuburan itu, dan tidak diketahui kapan kuburan itu digali. Tapi satu hal yang dapat disimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan sebagai tindakan balas dendam karena dia tidak mampu menghadapi berakhirnya hubungan mereka. Sementara menurut pengacara pembela Tariq Chot, dia bilang kalau penalaran kliennya sangat terganggu, mentalnya juga tidak stabil, dan dia mulai mengalami halusinasi setelah Jasmine meninggal dunia. Meski begitu, pada bulan Agustus tahun 2023, hakim menjatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 22 tahun dan 10 bulan, dan hukuman ini sedikit lebih lama karena minimum non-pembebasan bersyarat di Australia, yaitu sekitar 20 tahun. Hakim juga mengatakan kalau pembunuhan ini sangat kejam, mengerikan, dan tidak dapat digambarkan bagaimana perasaan Jasmine saat dia diculik, ditahan, bahkan dikubur hidup-hidup. Dan bukti yang dikumpulkan menunjukkan dengan jelas kalau Jasmine mengalami penderitaan yang luar biasa dan dia dipaksa menjalani perjalanan yang panjang dengan keadaan tangan diikat dan mulut disumpal. Sebenarnya ada waktu untuk berpikir atau untuk mundur dari rencana mengerikan ini, tapi Tariq Chot memilih untuk melanjutkannya, jadi dapat disimpulkan kalau ini adalah pembunuhan berencana dan dia akan dideportasi dari Australia setelah dia dibebaskan dari penjara. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.